fakta-fakta menarik untuk diungkap mengenai berbagai negara di dunia. Ini dia. Kanada, negara dengan uang warna-warni yang tak mungkin rusak. Ada warna merah, biru, ungu, dan kuning. Uang ini terbuat dari plastik, jadi hampir tidak mungkin basah, sobek, atau terbakar. Tak perlu repot mengeluarkannya dari kantong celana sebelum dicuci. Terdapat tulisan Braille pada uang di Israel untuk tunanetra. Omong-omong, negara ini juga punya museum terbanyak di dunia jika dilihat dari jumlah penduduknya. Jika kamu satukan seluruh rel kereta api di Tiongkok, panjangnya bisa mengelilingi bumi 2 kali. Dan meskipun negara ini sangat besar, Cina hanya punya satu zona waktu. Jadi di beberapa tempat di sana, matahari bisa terbit pukul 10 pagi. Nama Argentina diambil dari kata perak dalam bahasa Latin, argentum. Dan jangan lupa tandai kalendarmu. Di sana ada sebuah tradisi makan pasta kentang gnocchi setiap akhir bulan. Jadi jangan lupa. Di Ethiopia, kalender punya 13 bulan. Dan jika kamu ingin melakukan perjalanan menembus waktu, Ethiopia adalah destinasi yang tepat. Kalender mereka 8 tahun lebih lambat daripada kebanyakan kalender di dunia. Penduduk Ethiopia sadar akan hal ini, jadi sebagian orang menggunakan 2 kalender. Kamu bisa jadi 8 tahun lebih muda di Ethiopia atau 1 tahun lebih tua di Korea. Di Korea, saat kamu lahir, kamu sudah dianggap berumur 1 tahun. Kamu pilih yang mana? Penduduk Kamboja tidak merayakan ulang tahun sama sekali. Bahkan sebagian tidak tahu tanggal lahir mereka, terutama yang berusia lanjut. Sekitar 1/4 wilayah Finlandia berada dalam lingkaran Arktik. Itu berarti di wilayah tersebut matahari tidak terbit selama 51 hari dan tidak tenggelam selama 73 hari di musim dingin. Tapi setidaknya kamu bisa melihat aurora borealis atau cahaya utara pada malam-malam tertentu. Kalau kamu suka minum coklat panas di dekat perapian saat musim dingin, di mana seharusnya kamu membersihkan tumpukan salju di jalanan, kamu pasti suka hal-hal yang nyaman. Nah, pergilah ke Denmark. Mereka punya kata spesial hygge yang melambangkan kesehatan, kepuasan, dan kenyamanan. Di Indonesia, kamu bisa menemukan bunga terbesar dan paling bau di dunia, Rafflesia arnoldi. Beratnya mencapai 7 kg dan tumbuh hingga berdiameter 1 meter. Tapi jangan terlalu dekat. Bunga ini baunya seperti daging busuk. Iu. Hati-hati, jangan sampai basah. Oh, ini cuma tradisi menyiram air di Bulgaria untuk kesuksesan. Saat orang terkasih akan melakukan hal penting dan butuh keberuntungan, orang akan menyiram air di pintu masuk rumah. Yerevan, ibu kota Armenia, dikenal dengan sebutan kota merah muda karena, lihat saja bangunannya. Gedung-gedung ini tidak dicat. Warna tersebut berasal dari abu vulkanik warna merah yang digunakan untuk bahan bangunannya. Kamu bisa salah paham di Albania. Di sana, orang menggelengkan kepala untuk jawaban iya dan mengangguk saat mengatakan tidak. Kita di Yunani sekarang, jadi hati-hati, jangan melambaikan tangan. Di sini, melambai dianggap kasar. Sebaiknya menyapalah dengan telapak tangan mengepal. Dan jangan tersinggung kalau mereka meludahimu. Mereka hanya ingin melindungimu dari roh jahat. Jangan takut. Ada museum karpet besar di Baku, Azerbaijan yang terlihat seperti karpet raksasa. Oh, dan tanah api yang sudah menyala selama ribuan tahun. Tidak padam walau ditempa hujan, salju, ataupun angin. Api ini membuat Marco Polo kebingungan pada abad ke-13 dan dipuja oleh orang-orang terdahulu. Sekarang kita tahu, itu hanyalah gas alam yang keluar dari permukaan tanah dan terbakar. Selamat datang di Spa, Belgia. Kota yang menginspirasi sebut tempat yang sangat kita sukai. Spa sangat terkenal bahkan pada zaman Romawi kuno. Orang-orang datang ke sini untuk berendam di dalam sumber air panas yang mengandung mineral dan minum air yang menyembuhkan. Jangan berkedip,
atau kamu akan melewatkan Andorra yang mungil. Untungnya kita naik balon udara, bukan pesawat terbang. Andorra adalah satu dari beberapa negara di dunia yang tidak punya bandara. Tidak mungkin membangunnya di puncak pegunungan Pyrenees. Sebagai gantinya, mereka punya beberapa lapangan helikopter. Angka 96 sangat penting di Hungaria. Raja pertama diangkat pada tahun 896. Jaringan kereta bawah tanah Budapest dibangun pada tahun 1896. Lagu kebangsaan Hungaria harus dinyanyikan dalam waktu 96 detik. Dan terakhir, gedung-gedung di Budapest tingginya tidak boleh melebihi, coba tebak, 96 meter. Angka menarik lainnya adalah 17 yang dianggap sial di Italia. Angka ini diambil dari angka Romawinya yang merupakan anagram dari kata VIXI yang berarti hidupku berakhir dalam bahasa Latin. Itu sebabnya kebanyakan gedung di Italia tidak punya lantai 17. Renault model R17 bahkan dijual sebagai R177 di sana. Di San Marino ada lebih banyak mobil daripada manusia. Ada 1139 mobil per 1000 orang. Wah, lumayan juga punya beberapa mobil tambahan. Dan jumlah domba di Selandia Baru melebihi jumlah manusianya, yaitu 6:1. Tahun 2012, mereka juga menyiarkan ramalan cuaca dalam bahasa Elvish. Ingat J.R.R. Tolkien? Maksudku orangnya yang menyiarkan, bukan si domba. Jadi ingat, kamu bisa menemukan rumah peri di Islandia. Atau untuk belajar lebih jauh tentang mereka, kamu bahkan bisa pergi ke sekolah peri. Entah mereka mengajarkan bahasa Elvish atau tidak. 90% orang Australia tinggal di pesisir. Ini karena daerah lainnya pada benua ini adalah padang pasir yang luas. Australia juga punya pantai terbanyak di dunia. Jika kamu pergi ke satu pantai baru setiap harinya, maka butuh 27 tahun untuk mengunjungi semua pantainya. Jumlahnya mencapai 10.000. Transportasi umum di Filipina kebanyakan adalah jeepney, bus kecil yang dicat dan dirancang oleh seniman lokal dengan warna yang menyolok. Negara ini juga merupakan rumah bagi jenis hewan sigung yang dinamai luwak bau. India, negara dengan festival penuh warna, tempat ditemukannya permainan ular tangga, dan masih banyak permainan lainnya, serta pusat industri film terbesar di dunia. Ya, di tahun 2012 saja, Bollywood memproduksi film 3 kali lebih banyak daripada Hollywood. Kalau lagi bosan di Inggris, ikutilah kompetisi menggelinding keju. Aturannya sederhana, sebuah keju bulat digelindingkan dari atas bukit dan peserta harus mengejarnya. Orang pertama yang sampai ke bawah atau menangkap kejunya menang. Kalau mereka yang memotong kejunya, itu lain cerita. Negara yang terkenal dengan kebersihan dan hutannya, Belarusia membuat truk jungkit terbesar di dunia. Ini dia Belaz 75710. Bannya saja lebih tinggi daripada truk jungkit yang biasa kamu lihat di jalan. Malta, negara penghasil susu malt. Bukan, Malta adalah penghasil renda, kerajinan kaca, perhiasan buatan tangan, dan jam terkenal di dunia. Dan tentu saja pulau yang sangat indah. Tapi kalau kamu ke sana 17.000 tahun lalu, kamu tidak akan berada di sebuah pulau. Dulunya Malta terhubung dengan benua Eropa. Afrika Selatan punya kawah meteor terbesar di dunia. Kamu bisa memasukkan seluruh kota Honolulu di dalamnya. Kawah ini juga merupakan salah satu yang tertua. Para ilmuwan percaya meteorit membentuk kawah Frideford 2 miliar tahun yang lalu. Sebagai pembanding, umur bumi sekarang adalah 4,5 miliar tahun. Di Jepang atau Korea, jangan terkejut kalau pasanganmu bertanya apa golongan darahmu pada kencan pertama. Mereka percaya golongan darah dan kepribadian sangat erat kaitannya, jadi lumrah menanyakannya. Kamu bahkan bisa membeli produk yang spesifik untuk golongan darahmu. Bahkan dianjurkan mengencani seseorang dengan golongan darah yang sesuai. Hei, jangan berpikiran buruk. Itu tradisi mereka. Dengar tentang negara Niue. Letaknya di Samudra Pasifik bagian selatan, tidak jauh dari Selandia Baru.
Dengan populasi hanya 1.190 jiwa, negara ini adalah negara Wi-Fi pertama dan satu-satunya. Itu berarti semua orang punya akses Wi-Fi gratis. Bogota, Kolombia adalah tempat bagi karya grafiti memukau. Setiap tahun mereka mengadakan kompetisi seni jalanan di sana. Pemenangnya akan mendapat ruang publik yang luas dan semua bahan yang dibutuhkan. Jika semua orang di dunia, totalnya 7,8 miliar jiwa, berdiri berjejer, kita semua akan muat di Los Angeles. Dan berikut fakta unik tentang LA. Saat pertama kali didirikan, LA diberi nama, bahasa Spanyolku agak jelek. Nih, baca sendiri. Yang artinya kota ratu malaikat sungai Porciun Kula kami. Oh, panjangnya. Hei, aku suka LA. Cuma 2 huruf, ya kan?